Amin Rais sempat mengklaim bahwa KPU menjegal langkah Partai Umat untuk ikut dalam pemilihan umum 2024. Setelah dinyatakan lolos verifikasi faktual, kini Amin Rais memuji kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU. Ini apresiasi saya kepada KPU Bawaslu dan ini message saya kepada Presiden Jokowi, mudah-mudahan pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda bagi Indonesia. Pak Amin Rais yang merasa partainya dijegal, itu urusan KPU, bukan urusan pemerintah. Kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengajak seluruh kader dan simpatisannya untuk menggalang dana. Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk biaya operasional terkait gugatannya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Mendirikan partai itu untuk memikirkan rakyat. Jangan sampai mendirikan partai malah meminta rakyat mikirin partainya. Mendirikan partai malah minta rakyat untuk menyumbang. Nah, itu yang repot. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias, yang mensinyalir adanya manipulasi. Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Umat di-single out sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Ini kan total 100% urusannya KPU. Itu adalah urusan KPU yang merupakan lembaga yang independen. Itu bunyi Undang-Undang Dasar, independen. Pemerintah tidak ikut campur. Saya Indonesia ini segala seperti sekarang ini. Nah, kemudian jangan sampai kemudian Pak Jokowi berakhir kurang elegan lah. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya, kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Tolong Presiden Jokowi bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun itu juga lupakan. Perilaku politik Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu ya sejak dulu. Tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis. Nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi. Ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah. Karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser, berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin. Lebih dipercaya oleh Allah tuh Jokowi, kan gitu. Sikap Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais berubah saat partainya lolos menjadi peserta pemilu 2024. Ujian itu dia layangkan kepada Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menjadi andil utama untuk kelolosan partainya. Padahal sebelum lolos, Amin menduga ada pihak yang menjegal partainya agar tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024. Isu penjegalan itu bukan tanpa alasan, berangkat dari sebuah percakapan via telepon yang diduga melibatkan Komisioner KPU Nusa Tenggara Timur, Lodewijk Frederick, dengan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia, Melgia Corolina Van Herling. Percakapan itu diduga terjadi pada masa verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Sebagai informasi, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari 2 provinsi tempat Partai Umat sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual keanggotaan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menduga ada kekuatan besar yang bermain sehingga partainya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024.
Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingkirkan atau single out, atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa ikut pemilu 2024, ungkap Amin Rais. Namun saat Partai Umat akhirnya lolos, Amin pun menyatakan memaafkan pihak-pihak yang menjegal, ada ataupun tidak. Ada atau tidak pihak yang berupaya menjegal, kita maafkan, ujar Amin di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Menteng, Jakarta pada Jumat 30 Desember 2022. Saat partainya diloloskan, Amin memuji Presiden Joko Widodo akan menjadi guru bangsa setelah masa jabatannya sebagai presiden habis di tahun depan. Pujian ini dia lontarkan bersama dengan pesannya kepada Jokowi terkait Pilpres 2024. Ia meminta Jokowi tidak tergoda dengan tawaran penambahan masa jabatan presiden yang digaungkan sebelah pihak. Tolong Presiden Jokowi, bayang-bayang untuk menambah 2 tahun atau 3 tahun masa jabatan itu juga dilupakan. Ujar Amin Rais saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Menteng, Jakarta pada Jumat 30 Desember 2022. Jadi insya Allah kita mendukung mudah-mudahan Presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi itu, tanggal 20 Oktober 2024 sudah selesai alias purna tugas. Insya Allah menjadi guru bangsa dan seterusnya, papar Amin Rais. Tidak lupa, ia meminta Jokowi berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu tepat waktu, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini pesan saya kepada Presiden Jokowi. Mudah-mudahan pemilu 2024 jangan pernah ditunda atau diundur, karena tidak ada alasan, ungkapnya. Tak cuma Jokowi, Amin Rais juga memuji jajaran KPU. Pujian itu berkaitan dengan kinerja KPU yang mau terbuka dengan perbaikan setelah Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Menurutnya, tanpa sikap keterbukaan KPU, Partai Umat mungkin tak bisa berjuang untuk menjadi kontestan pemilu 2024. Ternyata, alhamdulillah, keindahan demokrasi di Indonesia ini artinya selalu terbuka dengan perbaikan, tuturnya. Amin Rais menegaskan tak mencari musuh untuk memperjuangkan nasib Partai Umat. Sebaliknya, ia ingin mencari sebanyak mungkin mitra politik dengan perspektif yang sama. Insya Allah, kita akan menepaki perjuangan di masa depan secara betul-betul transparan, sebut Amin Rais. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya yang seringkali dikaitkan dengan urusan politik, seperti salah satunya saat ia dituduh menjadi dalang di balik partai yang tidak lolos pemilu 2024. Paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, menuduh istana, Jokowi, itu paling enak itu. Paling mudah dan paling enak, ujar Presiden Jokowi. Dia menyatakan hal tersebut saat memberi sambutan pada perayaan hari ulang tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di Jakarta pada Rabu 21 Desember 2022. Jokowi kemudian menegaskan urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu 2024 merupakan tanggung jawab KPU. Namun menjadi repot karena ada pihak yang menyeret-nyeret istana di balik keputusan KPU. Itu kan sebetulnya urusannya KPU, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu istana ikut campur. Kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi, katanya. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini kan total 100% urusannya KPU. KPU itu independen, jadi tidak bisa yang namanya ikut-ikutan, mengintervensi, nggak ada, ucap Jokowi. Dengan nada bercanda, Jokowi bahkan menyebut malah khawatir bila nanti ada partai yang gagal koalisi juga akan menuduh istana. Gagalnya koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana ini. Istana, padahal saya itu tidak mengerti koalisi antar partai.
antar ketua partai yang ketemu, kata Jokowi. Tuduhan juga mungkin akan kembali dilakukan bila ada tokoh yang tidak bisa maju sebagai kandidat presiden. Mungkin untuk Pilpres bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lanjut Jokowi. Urusannya apa dengan saya? Hati-hati, karena ini yang ingin ikut Pilpres kan banyak, padahal calonnya tidak tahu. Bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Nggak ngerti saya, kata Jokowi. Presiden Jokowi lantas mengajak semua pihak berpikir secara akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta Pilpres bisa digagalkan? Kan tidak. Partai itu orang-orang pintar semua, masa gampang sekali dibegitukan? Kan tidak mungkin, pungkas Jokowi.